kita mulai saja Bu ya. Nah, ini dari jam 8 sampai jam 9, waktunya 1 jam kurang lebih. Nanti mohon izin kalau waktunya sudah akan habis 5 menit sebelum selesai kami ingatkan melalui kolom chat. Baik Pak. Ya. Oke, 1 jam berarti ya? Ya, sekitar 1 jam kurang lebih seperti itu. Oke, sepertinya saya serahkan kepada Ibu Tuti untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan dari Tristar Institute. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pendamping dan rekan-rekan dari SMA Paulus ya, 1 Paulus Pontianak. Perkenalkan, saya Titi, perwakilan dari kampus Tristar Culinary Institute. Kebetulan saya bagian penerimaan mahasiswa baru Tristar. Di rekan-rekan yang masuk mau daftar, baik di pusat maupun cabang, pendaftarannya memang 1 pintu, yaitu dengan saya sendiri. Baik, langsung saja ke tentang profil Tristar Culinary Institute. Jadi kami Tristar Culinary Institute atau sering kami disebut dengan The Food University of Indonesia. Jadi kami adalah salah satu pelopor kampus kuliner yang ada di Indonesia yang menjadi tujuan para chef dan pebisnis kuliner baik dari seluruh penjuru di Indonesia maupun dari mancanegara ya. Baik, Tristar ini kami sendiri terakreditasi A Sejatim. Dan kami memiliki salah cabang, yaitu terdekat dengan Pontianak sendiri. Kami ada di sekarang ada di Jalan Tanjung Pura, nomor 255 sampai 257. Jadi alamat kampus kami yang di cabang Pontianak terbaru ya. Kalau yang kampus lama kami ada di Kuburaya. Pertama memang kami Kuburaya, cuma mulai Oktober kemarin kampus kami yang baru sudah pindah ke Jalan Tanjung Pura, nomor 255. Jadi Tristar Culinary Institute sendiri, jadi kami ini yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Jadi hanya 1 jurusan saja, tidak ada jurusan yang lain di tempat kami ini ya. Jadi kenapa Tristar kok jurusannya tidak seperti kampus-kampus yang lain, ada perbankan, ada ekonomi, ada manajemen bisnis, mungkin ya bisnisnya secara umum. Nah, kalau untuk di Tristar, kami yang memang jurusan kuliner yang bergerak di bidang makanan, food and beverage product. Jadi makan dan minum, karena makan dan minum ini adalah kebutuhan pokok ya manusia setiap hari. Jadi kita nggak lepas dari makan dan minum. Nah, lalu bisnis kami bergerak di bidang bisnis makanan, karena bisnis makanan ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan ya. Contohnya, pandemi seperti ini ya, situasi seperti ini, tiba-tiba banyak orang yang secara mendadak jualan, ada jualan di pinggir-pinggir jalan, juga banyak yang buka depot-depot makanan karena mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan, ada yang WFH. Jadi salah satunya adalah membuka bisnis makanan. Itulah, jadi untuk kuliner itu sendiri tidak mengikuti tren ya, karena makan dan minum itu kita juga nggak mengikuti tren karena setiap hari kita juga butuh makan. Nah, itulah salah satu jurusan kami, yaitu hanya 1 saja, yaitu kuliner. Nah, apakah sama yang Pontianak dengan Surabaya? Kalau kami ini presentasinya memang membawakan dari Surabaya pusatnya, tapi kami memperkenalkan presentasi ini. Untuk Pontianak sendiri, ini untuk mengenai fasilitas, mengenai mentor-mentor pengajar, dan secara kurikulum sama ya, dengan cabang pusatnya sama. Nah, Tristar Culinary Institute Group ini, kami juga tersebar tidak hanya di Pontianak, cabang-cabang kami juga tersebar di beberapa kota besar. Kalau untuk pusatnya kami Surabaya. Surabaya ada 4 lokasi, mulai kampus A sampai B, karena memiliki beberapa program. Kalau untuk yang di Pontianak, itu adalah program asli kami ya, asli kami yang pusatnya yang di Surabaya. Nah, kami juga ada di BSD, ada Semarang, Kota Wisata Batu, dan Pontianak sendiri ada yang di Bogor. Nah, memang untuk favorit sendiri, kalau rata-rata ya, yang kita ada di Surabaya. Jadi, pusat atau yang di cabang. Nah, kita ya berbicara tentang kuliner, pasti rekan-rekan paham ya, oh
Kalau kuliner mungkin ada beberapa yang paham prospeknya seperti apa ya profesinya. Nah, kalau yang kita ketahui sejauh ini yaitu sebagai profesi chef. Ya, chef itu memang profesi. Kalau rekan-rekan ketahui kan hanya menjadi profesi, tapi tidak hanya menjadi profesi saja, profesi chef ya, tapi menjadi konsultan cafe resto, menjadi food planner, pengusaha kuliner, menjadi pengusaha tadi ya, pengusaha makanan dan lain-lain. Nah, saya jelaskan di sini ke rekan-rekan, koki dan chef itu berbeda loh ya. Jadi kalau orang kan mengatakan oh menjadi koki ya nanti kalau sekolah masak itu. Nah, di sini saya tegaskan untuk koki dan chef itu berbeda. Kalau koki itu sebatas orang tukang masak. Kalau yang chef itu orang yang memiliki pengetahuan knowledge tentang kuliner, juga yang memiliki skill di bidang kuliner yang cukup baik. Itu adalah chef, karena chef itu memiliki jabatan, mulai dari asisten, departi, komisio chef, baru eksekutif chef. Ada jabatan-jabatannya sendiri. Nah, makanya kita tak heran kalau gaji chef itu tinggi. Karena chef ya itu sekolahnya khusus dan harus dilatih secara terus-menerus. Kalau untuk menjadi chef profesional, itu tidak hanya kita belajar duduk di bangku, belajar teori, terus membayang-bayangkan, itu bukan ya. Jadi pembelajaran chef itu tidak seperti itu kalau di tempat kami, yaitu di tempat kami learning by doing, yaitu belajar kami sambil melakukan. Karena praktek setiap hari inilah yang untuk melatih skill. Contohnya, kalau kita belajar motor kalau 1 minggu cuma sekali, 2 kali, tidak cepat ya, maksudnya tidak akan cepat lincah, ya kan? Nah, seperti halnya chef. Chef untuk memiliki sebuah keahlian, skill yang baik, tidak hanya diasah 1 minggu cuma sekali aja prakteknya, tapi sejak awal masuk sampai selesai kuliah mereka adalah praktek. Inilah kalau mau menjadi kunci menjadi profesi chef. Kalau yang kopi itu orang sebatas tukang masak. Mungkin kalian temui ada di rumah makan yang depot-depot makan yang biasa kayak di pinggir-pinggir jalan. Nah, atau yang restoran-restoran yang bukan standar bintang 4 dan 5. Karena restoran itu juga memiliki level ya, seperti halnya bintang hotel, hotel yang berbintang itu mulai dari 1 sampai 5. Seperti halnya restoran juga seperti itu. Tapi memang ada beberapa restoran yang seperti ya depot ya, rumah makan aja. Karena ada standarnya sendiri-sendiri. Mau buka restoran yang berbintang 4 dan 5 itu ada standarnya sendiri-sendiri. Baik, kalau rekan-rekan melihat gaji chef, kalau rekan-rekan mau melihat di Google, berapa gaji chef, apalagi yang di kapal pesiar, gaji dolar. Nah, gaji dolar, kalau di hotel berbintang sama, hanya bedanya kalau yang dolar itu biasanya menjadi chef di kapal pesiar, contohnya seperti itu ya. Jadi banyak sekarang ini ya, siswa-siswi yang mau menggeluti dunia kuliner sekarang ini. Nah, karena Tristar juga mahasiswa kami juga paling terbanyak ya, karena kami sebelum sekolah-sekolah kuliner ini ada sekarang kan banyak ya, juga Tristar kuliner-kuliner. Nah, kalau kami memang paling lama, kami sudah mulai 1997-an, itu kami membuka sebatas kursus-kursus buat Bapak Ibu, kursus harian, tapi karena banyak pemasukan dari masyarakat, hanya 2007 kami membuka pendidikan, yaitu mulai program profesional setahun yang bersertifikat kami. Kalau rekan-rekan mau yang formal, mau dapat ijazah dan gelar serta sertifikat keahlian, ijazah gelar sampai ke. Jadi untuk program-programnya Tristar, saya next aja. Nah, Tristar ini jurusannya apa? Ya, saya katakan tadi adalah kuliner 1. Nah, di sini saya tegaskan, di Tristar ini adalah sekolah perhotelan spesialisasi F&B produk, bukan manajemen perhotelan. Jadi rekan-rekan jangan salah ya, kalau di kampus lain kan ada namanya manajemen perhotelan, ya kan? Nah, manajemen perhotelan ini teori sekali belajar mengenai produk kuliner. Pakainya mereka adalah sistem semester, baru ada praktek masak 2 minggu. Setelah itu kalian semester 4 masuk lagi ke teori perhotelan. Itu yang dinamakan manajemen perhotelan. Tapi kalau kami adalah sekolah perhotelan yang spesialisasi F&B produk. Maksudnya adalah kami adalah sekolah perhotelan lebih menekankan ke F&B. Jadi untuk teori perhotelan kami hanya 10%. Jadi kami 90%-nya adalah
produk kuliner pastry. Pastry ini saya katakan kue ya. Pastry itu artinya kue yang kue-kue. Kalau kuliner yang makanan. Lain yang beverage itu maksudnya minuman-minuman. Jadi mulai koktail, mocktail itu kami mengajarkan jadi dari kampus A, B, C, tidak sampai tamat, habis itu larinya ke Tristar. Saya tanya mereka adalah sekolah manajemen perhotelan tuh yang dianggap itu beda yang khusus untuk F&B. Jadi untuk penyaluran atau yang pastry, untuk yang kue-kue ada yang minuman. Jadi kalau untuk housekeeping, front office, ini kami cuma sedikit. Kami sehari bawa langsung selesai. 50% bukan untuk perhotelan. Jadi 10% hanya untuk teori perhotelan. Teorinya apa Ibu kalau di Tristar kayak gini ya kuliner? Teori di Tristar ini yaitu tentang manajemen bisnis kuliner rekan-rekan. Jadi ilmu bisnis khusus untuk kuliner, bukan untuk umum. Kalau kalian masuk yang di tempat mungkin perguruan tinggi yang lain, itu karena ada jurusan manajemen bisnis. Manajemen bisnis diajarkan secara umum kalau di tempat lain. Tapi kalau di Tristar, kami adalah ilmunya khusus ya, kuliner. Karena kalian belajarnya kurikulumnya untuk F&B. Jadi ya otomatis teorinya manajemen ya, manajemen bisnis kuliner. Kalau untuk akomodasi restoran, entrepreneur, kita juga ada. Nah, ini seputar untuk jurusan di Tristar Kuliner. Kalau untuk S1-nya kami ada teknologi pangan. Kalau untuk D4, kami ada program untuk D4 ini bisnis jasa makanan. Jadi lebih banyak ke praktek. Jadi silakan kalian nanti bisa pilih apakah D3 bisa lanjut ke D4 atau S1 itu juga bisa. Bisa transferan dari D3 melanjut ke jenjang berikutnya. Jadi nanti ada dua pilihan, mau yang D4 atau yang S1. Karena S1 program double degree ya, teman-teman. Dari Pontianak sama yang di Surabaya, yang rekan-rekan mau merantau. Tapi jangan kalah ini ya, juga banyak yang dari luar Jawa itu yang ke Kota Wisata Batu. Karena Kota Wisata Batu ini salah satu cabang kampus kami yang memiliki dormitory, asrama. Asrama jadi orang tua merasa tenang, tidak khawatir. Putra-putrinya kuliah di perantauan. Jadi kami ada asramanya hanya di Kota Wisata Batu Malang. Itu cabang kami yang ada asramanya. Nah, lalu untuk mentor-mentor pengajar kami, ini gabungan yaitu nasional dan internasional, dan lulusan chef-chef kami adalah lulusan dari kapal pesiar ya, kurang lebih 15 tahun, pernah berpengalaman di bidang kuliner, yaitu di kapal pesiar, dan juga lokal lulusan Australia. Jadi ini mentor-mentor pengajar kami adalah gabungan nasional dan internasional. Jadi tidak hanya lokal Indonesia aja. Nah, ini hasil produk mahasiswa kami. Nanti kalian diajarkan mulai plating, garisnya. Nah, ini kalau dari SMA, rekan-rekan, tidak perlu khawatir ya, karena kalian meskipun tidak memiliki basic memasak, awam tentang kuliner, apakah bisa bergabung di Tristar? Itu sangat bisa. Karena kami tidak mengadakan seleksi, tidak mengadakan tes masuk. Tidak ada persyaratan khusus. Jadi mendaftar sudah kami langsung terima. Semua mahasiswa baru yang masuk di Tristar akan kami ajari dari nol, dari dasar. Bagaimana cara pegang pisau yang benar, bagaimana cara pemotongan sayur, daging yang benar, cara fillet yang benar, bagaimana cara kita membedakan butter, margarin. Jadi semuanya diajari dari basic, dari nol. Jadi tidak usah terlalu minder ya kalau dari SMA, karena juga mahasiswa kami 85% rata-rata dari SMA, bukan SMK di sini. Nah, seperti ini nanti akan diajarkan terkait garnish, plating, diajarkan semuanya. Nah, ini kami juga mengajarkan wine. Ini Chef Jordan dari Spanyol ini juga mengajarkan wine. Ini juga buat mahasiswa yang eksklusif ya. Nanti diajarkan bagaimana kita ini ya,
memetik buah yang layak untuk kita jadikan wine, sampai nanti kami proses pemasarannya itu diajarkan juga manajemen bisnisnya. Jadi rekan-rekan boleh mencicipi wine atau tidak, itu kami tidak memaksa ya kalau untuk mencicipi, tapi setidaknya kita ini tahu teknik cara pembuatan wine, mulai dari dasar bahan baku sampai nanti bisnis ya, marketing bisnis untuk menjual wine itu seperti apa, itu diajarkan semuanya. Itu nanti ada di Tristar ya. Nah, ini kami yang saya katakan tadi, mentor-mentor pengajar kami adalah dari Italia juga, ada Chef Immanuel, ini pakar di pasta ya, pembuatan pasta dan segala macam. Seperti ini produk-produk yang dihasilkan, ini hasil produk mahasiswa kami, baik pastry semua kebetulan di sini. Nah, ini yang rekan-rekan perlu digaris bawah, ini sangat penting sekali. Jadi visi Tristar Group ini yaitu pendidikan aplikatif di F&B produk. Jadi kami pendidikan yang kami cenderung lebih ke praktek secara aplikatif, yaitu pendidikan yang langsung diterapkan, dilakukan. Yang saya katakan tadi, di sini Tristar hanya kurang lebih itu 30% hanya teori aja. Teorinya 70% kami praktek. Makanya kami bergerak di bidang pendidikan yang aplikatif. Untuk mencetak apa? Untuk lulusan yang profesional ya rekan-rekan, sesuai dengan kebutuhan perubahan zaman. Karena nyatanya di dunia industri baik di hotel maupun di kapal pesiar itu membutuhkan seorang chef, memang seorang chef yang memiliki skill yang baik. Makanya kita latih dari kampus itu kita pendidikan yang aplikatif, ya harus kita latih secara terus-menerus untuk menumbuhkan skill yang baik. Jadi ini visi kami yaitu pendidikan yang aplikatif di bidang kuliner F&B. Lalu misinya Tristar 1, yaitu kami selalu berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman, serta terus melahirkan produk-produk yang tepat guna. Contohnya, misalnya yang di pasaran atau di lapangan sana, sekarang produk ini loh yang booming, yang terkenal sekarang makanan ini. Jadi kami juga harus bisa mengeluarkan resep-resep produk tersebut. Jadi kami harus mengikuti ya perkembangan zaman. Bukan berarti kita harus meninggalkan resep-resep yang kuno. Jadi tidak ya. Tetap kita nggak bisa meninggalkan resep-resep kuno karena resep kuno itu resep asli. Tapi kita juga di sisi lain juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kedua, kami menyediakan edukasi dan pelayanan terbaik dengan fasilitas terbaik. Jadi di Tristar itu nanti kitchen kami, gitu labnya, kami penuhi dengan skala standar industri. Jadi tidak ada kompor yang kecil-kecil untuk di kitchennya yang masak-masak. Jadi kompornya kompor wok itu yang besar-besar. Karena masakan tidak hanya masakan Indonesia yang kami ajarkan, dari berbagai negara. Tidak hanya masakan Indonesia. Contoh misalnya pencinta drakor ya, nanti diajarkan masakan Korea, masakan India, masakan Italia, Amerika, dan lain-lain. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian nanti mau kerja di luar negeri, itu tidak perlu kuliah lagi. Karena di Indonesia kalian sudah diajarkan menu-menu masakan dari berbagai negara. Makanya dengan fasilitas kami ya memang sangat mendukung karena sesuai industri. Dan kalau kompor Rinnai itu kami biasanya meletakkan di kitchen yang kue-kue, yang pastry. Karena untuk melelehkan butter, coklat itu tidak perlu api besar ya. Jadi apinya cukup kecil, kalau bisa gosong. Kalau untuk melelehkan coklat atau butter. Nah, yang ketiga, kami selalu memperluas kerjasama. Jadi ini jangan khawatir ya nomor 3 ini. Jadi di sini orang tua begini, Bu, kalau misalnya sudah lulus sekolah kuliner itu apakah ada jaminan kerja, Bu? Apakah nanti ada penyaluran dari kampus Tristar? Di sini orang tua menanyakan hal seperti itu. Jadi yang visi nomor 3, kami selalu memperluas kerjasama rekan-rekan ya dengan industri hotel berbintang 4 dan 5 baik luar negeri maupun dalam negeri, serta kapal pesiar rute Eropa kelas premium. Nah, penyaluran kami terutama adalah kami di bidang food ya, posisinya adalah di kitchen, bukan di bidang lain, atau di departemen yang lain bukan, atau bagian bartender dan barista. Jadi itu. Maka dari itu, mahasiswa kami, alumni-alumni itu tidak ada yang mahasiswa selesai kuliah langsung nganggur. Justru sebelum lulus kuliah, mereka aja sudah lulus. Karena apa? Setiap hari kalian sudah
jam ya. Malamnya menerima order untuk kita menjual atau promosi makanan itu tidak harus kita punya tempat, punya stand ya rekan-rekan ya. Jadi sekarang itu yang booming ada GrabFood, ada GoFood, sekarang bisa juga promosi di IG, ada di grup kuliner Facebook dan lain-lain. Berbagai macam banyak ya cara untuk promosi tentang makanan itu. Nah, jadi alumni Tristar ini kalau tidak ikut hotel, ikut kapal pesiar atau wirausaha. Jadi tidak ada alumni kami yang menganggur, itu tidak ada. Karena tidak semua jurusan itu memang bisa buka usaha. Itu tidak semua jurusan. Nah, memang saya sendiri ya, kalau kita itu belajar teori ya, kalau kita belajar teori dari SD sampai SMA, memang saya rasa belajar teori itu sudah cukup ya. Karena kita nggak mungkin sampai dari SD sampai kuliah kan terus mengingat-mengingat, menghafal itu nggak mungkin karena di dunia kerja nyatanya tidak seperti itu. Yang dibutuhkan di dunia kerja adalah attitude dan skill, itu yang diutamakan di dunia kerja. Kalian bisa apa ya kan? Bisa kerja. Nah, bukan nanti menghafal, mengingat-ingat materi-materi yang dari TK sampai kuliah itu tidak. Itu skill pertama. Karena saya lihat aja di masyarakat pun banyak ya yang anak-anak setelah kuliah ada bingung mau cari kerja apa. Nah, ada yang dulu ikut-ikutan teman. Nah, ini ya motivasi buat rekan-rekan kelas 12. Lalu memilih jurusan jangan ikut-ikutan teman ya rekan-rekan ya. Karena minat bakat setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya, teman A dan B suka yang hitung-hitungan. Jadi masuk perbankan misalnya ya. Teman C dan D gak suka yang hitung-hitungan, tapi kalian harus ikut mereka karena kalian merasa itu temanku dulu SMA, saya harus ikut. Kalian kemana rame-rame. Nah itulah kadang-kala jurusan karena ikutan teman itu nanti ujung-ujungnya mereka pada bingung, aku mau kerja apa gitu. Dan waktu skripsi sudah mulai bingung-bingung ya, saya mau cari kerja apa ya yang cocok buat saya. Nah, jadi buat rekan-rekan kelas 12 terutama, pilihlah jurusan sesuai bakat, minat, dan passion. Ya, jangan karena ikut-ikutan teman. Tekanan dengan kedua orang tua itu juga tidak bagus juga ya efeknya ya. Mungkin dari keluarga farmasi, anak-anaknya keturunan suruh jadi farmasi semuanya. Pada setiap anak itu beda-beda, beda bakat, minat, dan passion. Ujung-ujungnya ya tadi bingung mau cari kerja apa seperti itu. Jadi saya menyarankan kalau mau cari ambil jurusan itu cari dulu legalitas kampus, lalu prospek-prospek kerjanya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Karena tidak mungkin 100 misalnya 100 mahasiswa lulusan mahasiswa itu kita rekrut dalam satu perusahaan itu nggak mungkin. Jadi ada beberapa aja. Yang lainnya ya pada nyari sendiri. Kalau di tempat kami, channel-channel kami dengan hotel berbintang 4 dan 5 serta kapal pesiar. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir terkait bursa kerja ya. Karena kami channelnya juga banyak karena kalian kuliah pun kami sudah langsung membawa kalian ke hotel, praktek langsung di hotel, di industri. Jadi kalian belajar itu tidak hanya di kampus rekan-rekan, tapi kunjungan-kunjungan ke hotel itu memang kami utamakan juga supaya mahasiswa tahu, oh seperti ini realitanya kerja di hotel, di industri itu seperti ini ya. Nah supaya tahu nggak kaget nanti waktu magang, karena nanti ada juga magang. Nah yang keempat, kami juga membekali dengan ilmu entrepreneur. Nah ini saya tekankan tadi harapan dari Tristar ya untuk para mahasiswa kami yaitu menjadi pengusaha kuliner, menjadi food planner. Maka dari itu kami selalu membekali ilmu entrepreneur atau wirausaha. Karena tidak semua orang kerjanya ikut orang lain terus ya. Tidak semua orang seperti itu. Terutama cewek ya. Cewek kalau sudah menikah biasanya sama suami dijalankan tidak boleh kerja. Daripada tidak kerja, diam di rumah, mending lebih baik skillnya dipakai lagi, membuka bakery, toko roti, membuka restoran, membuka catering. Nah itulah skillnya bisa dipakai seumur hidup ya. Jadi nggak meskipun nggak kerja tapi bisa menghasilkan pendapatan, juga bisa membantu suami, karena seperti itu. Nah kalau cowok masak ya, apakah cocok ya cowok masak? Biasanya seperti itu ya. Jadi buat laki-laki terutama ya memang banyak sekarang itu juga banyak cowok ya. Tapi untuk di kampus kami 50-50, cewek cowok juga imbang.
karena yang menggeluti dunia kuliner itu tidak hanya sebagai yang bisa masak itu cewek, cowok pun juga bisa. Karena yang kerjanya memang di kitchen. Sekarang aja di MasterChef itu juga banyak kan cowok-cowok itu yang bisa masak seperti itu. Contohnya kayak Stephanie Horizon itu, MasterChef season kelima ya. Stephanie Horizon itu pemenang ya, itu juga alumni dari Tristar itu. Itu lulusan dari 2017. Ada Harial, nah, ada Albukori yang season kelima waktu ikut audisi MasterChef itu. Sampai pemenangnya adalah Stephanie Horizon. Yang kelima, quality control ini, nah kami juga sangat ketat ya terkait dengan kedisiplinan. Jadi kedisiplinan ini kami sudah menerapkan sejak awal mereka masuk di Tristar. Supaya mereka nanti kalau kerja itu sudah terbiasa dengan kedisiplinan yang diterapkan setiap hotel. Karena setiap hotel itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Jadi ini kedisiplinan memang kami sangat ketat, kami nomor satukan kalau untuk kedisiplinan. Jadi mungkin cat warna ya, warna rambut itu boleh cat warna rambut tapi tidak boleh terang. Itu bolehnya yang gelap. Terus harus kuku itu harus pendek-pendek. Kalau berbuat dengan makanan tidak perlu pitekan, ya. Karena kita mengolah makan. Nah, ini contoh produk-produk mahasiswa kami, yaitu kayak fruit carving, yaitu buah yang diukir. Nanti kami mengajarkan juga ya fruit carving ini kayak labu, semangka, terus apa ini pepaya itu juga bisa dibentuk tomat dan lain-lain. Itu bisa di fruit carving. Biasanya itu akan ditampilkan biasanya di catering gitu ya, supaya indah, kelihatan indah kalau ada fruit carving itu. Cantik tampilannya seperti itu ya. Nah, untuk di Tristar kami ada tiga metode praktek, yaitu cook the classic pertama, yaitu kami memasak sesuai resep aslinya, maksudnya di situ seperti itu. Lalu nomor kedua kita copy paste ya, maksudnya kita juga mencontoh resep aslinya itu. Baru ketiga kita make your own dishes itu maksudnya boleh berkreasi. Jadi kalian mengikuti resep asli, baru kita ikuti resep asli, baru kita boleh berkreasi. Yang penting tidak keluar dari teknik yang kami sudah berikan. Itu metode praktek F&B di Tristar Group. Nanti untuk prakteknya, kebetulan di Tristar Pontianak ini reguler ya. Reguler itu memang program asli Tristar Surabaya, Tristar pusatnya, yang dimana reguler ini sistem praktiknya mereka ini berkelompok, satu kelompok 2-3 orang. Karena di dunia industri pun tidak hanya kita ini kerja itu secara individu, tapi juga bertim, ya, kelompok, jadi 2 atau 3, nah seperti itu. Nah, kalau yang di Surabaya memang ada beberapa program eksklusif maupun ada yang reguler. Karena biaya kami ada yang menengah sampai ke atas. Kebetulan yang Tristar Pontianak kami menengah ya, seperti yang Tristar Surabaya program aslinya yaitu reguler. Nah, ini seputar mengenai metode praktek di Tristar terkait dengan F&B. Jadi di Tristar itu nanti tidak ada ya mahasiswa kami yang belajarnya duduk, besok duduk lagi, seminggu duduk, gitu, tidak ada pembelajaran seperti itu. Jadi mereka hari ini belajar, kita langsung praktekkan. Karena kami learning by doing sistemnya, pembelajaran di tempat kami ini. Nah, yang saya katakan tadi learning by doing, kami adalah ya memang ya seluruh Tristar kami learning by doing. Jadi kita belajar resep dulu 15 menit, kurang lebih 4 resep ya per hari, baru kita praktekkan di kitchen. Nah, seperti ini. Jadi untuk melatih mengasah skill, terutama mahasiswa kami yang berasal dari SMA terutama ya. Karena SMA kan pasti banyak rata-rata yang awam tentang kuliner, ada yang pernah ada yang nggak pernah ke dapur, ada yang nggak pernah pegang pisau selama di rumah, bantu-bantu orang tua nggak pernah. Nah, nanti semua diajarkan di Tristar mulai dari basic. Nah, lalu skill dan mental ini kami harus melatih ya kalau mental supaya apa? Supaya mahasiswa nanti kalau kerja di hotel maupun di kapal pesiar itu tidak cepat baperan, tidak cepat tersinggung. Karena kalau chef itu posisinya kan di kitchen ya, otomatis kalau suaranya keras, ya namanya kitchen. Jadi suara keras itu biasanya bukan berarti membentak ya. Ya namanya chef. Kalau di kitchen kan ya bahasanya ya memang maksudnya ya agak keras gitu ya. Bukan berarti itu membentak, memang logatnya keras aja. Karena kami kalau kerja di hotel baik bintang 45 atau kapal pesiar itu
rekan-rekan kerja kami itu tidak hanya orang Indonesia aja, terutama kapal pesiar. Jadi banyak orang asing-asing juga. Maka dari itu nanti kalau untuk bahasa kami tetap membekali bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Inggris supaya bagi nanti mahasiswa kami yang mau ke kapal pesiar atau mau ke luar negeri itu kemudian ya tidak ada kesulitan mereka dalam berkomunikasi. Tetap untuk bahasa kami bekali. Apakah bahasa sehari-hari di Trisar ini harus bisa bahasa Inggris? Itu tidak. Jadi kalau untuk resep itu nanti ada buku setebel ya, tebel banget itu bukunya, nanti silabus itu kumpulan resep-resep, memang isinya bahasa Inggris. Karena kami sekolah yang memang berkelas, jadi nggak mungkin bawang putih gitu ditulis bawang putih, itu lombok itu nggak mungkin ya. Jadi kami pakai bahasa Inggris semua. Di situ untuk resep-resepnya, kuantitinya tetap semua pakai bahasa Inggris. Nah, lalu yang saya jelaskan di awal tadi, Tristar tidak mengadakan seleksi masuk, tidak ada tes, tidak ada persyaratan khusus. Mendaftar sudah langsung keterima, ya rekan-rekan ya. Jadi untuk ijazah dan SKHU itu untuk persyaratan pendaftaran saja. Ya, tidak ada kaitannya saya nanti keterima atau tidak ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi ijazah dan SKHU bisa dibawa atau dikumpulkan di Tristar kalau sudah dikeluarkan dari sekolahan untuk ijazahnya. Jadi pendaftaran untuk di Tristar sudah kami buka mulai Agustus bulan kemarin, ya bulan kemarin, karena ekspor kami sudah mulai Agustus itu sudah ekspor ke sekolah swasta maupun negeri. Jadi kami sudah buka pendaftaran nanti untuk kuliahnya yaitu bulan 7 tahun depan, yaitu bulan Juli. Itu masuk kuliahnya. Jadi kalau untuk saat ini biasanya siswa-siswi ya kelas 12 itu sudah mulai booking pendaftaran, inden formulir kalau sudah mantap sesuai jurusannya di situ. Nah, ini yang saya tegaskan tadi, kami tidak ada tes, tidak ada seleksi. Karena nilai rapot juga tidak ada kaitannya dengan tepung, dengan pengolahan coklat tidak ada. Ya, baik itu. Lalu kedua, yang slide kedua ini bahwa sendiri ini kita di sini belajarnya dari dasar yang saya jelaskan dari nol. Jadi mulai kami ini melihat dan proses pembuatannya, langsung kami tanya jawab seputar produk. Ada yang ditanyakan misalnya yang sudah dijelaskan tadi terkait produknya, misalnya 4 resep tadi. Lalu baru kami ke kitchen membuat sebuah produk tadi. Jangan khawatir rekan-rekan, nanti selama kalian di kitchen, kalian akan didampingi oleh chef dan dosen, pembimbing baik bidang pastry maupun kuliner. Jadi tidak sampai mereka itu tidak berhenti ya, mereka ini sampai membuat aja. Mahasiswa juga akan dilatih untuk mengkreasikan supaya tampilan cantik, indah itu bagaimana, plating, garnish, itu diajarkan di Tristar mulai dari dasar, dari nol. Jadi rekan-rekan tidak perlu minder yang saya katakan tadi. Ini yang saya jelaskan tadi, sebelum kalian masuk di kitchen, dosen akan menjelaskan kurang lebih 15 menit. Jadi misalnya ya, setiap hari kita masuk kitchen ya, 4 resep ya per hari. Kalau Senin sampai Jumat 5 hari kalian masuk, 5 kali 4 sudah 20 resep dalam seminggu. Tetapi untuk program reguler ini, prakteknya nanti dalam seminggu 3 hari praktek, 2 hari teori. Kalau teori ini kami 2,5 jam, kalau prakteknya 4 jam. Ini untuk reguler. Tapi kalau rekan-rekan mau yang eksklusif, yaitu yang di kota, yang di Surabaya pusatnya, itu setiap hari memang masuk kitchen dan setiap hari ada teorinya. Itu yang untuk perbedaan eksklusif sama reguler. Nanti kalian tinggal pilih. Memang kalau untuk prospek-prospeknya itu sama ya, bisa di baik reguler maupun eksklusif ini sama. Ini ya, sama-sama bisa ke hotel, bisa ke kapal pesiar, karena P3 reguler maupun eksklusif ini sama-sama ada mata kuliah cruise ya, kapal pesiar selain F&B. Jadi di situ jadi sama. Yang membedakan adalah sistem praktek. Kalau reguler berkelompok, kalau yang eksklusif ini adalah ini. Ini seperti ini ya suasana kitchen mahasiswa kami yang ada di kitchen. Tidak ada yang mereka duduk-duduk, tidak ada. Ini yang program eksklusif. Nah, ini fasilitas kami yang ada di kitchen. Jadi kalau yang eksklusif ini 1 meja, 1 wastafel, 1 resep, 1 kompor juga, 1 tungku itu ada 2 set. Nah, ini ya yang bawah sendiri itu tadi, memiliki lingkungan mahasiswa yang satu passion itu memang modal penting ya rekan-rekan ya. Nah, itu kan gini,
enaknya kalau kita itu sekolah atau kuliah ya, kuliah di satu passion itu enaknya. Kalau teman kita itu ada yang kerja di hotel misalnya ya, dia juga teman kita ya kuliah, dia kuliah sambil kerja, ada di hotel. Kalau di hotel tersebut tempat kerjanya ada lowongan kerja bagian cook, kitchen, temannya yang di kampus tadi bisa ditarik, diajak. Selama ini seperti itu di Tristar. Jadi saling support satu sama lain. Jadi kalau di Tristar itu memang bisa kuliah sambil kerja karena waktunya setelah kuliah itu cukup panjang rekan-rekan yang tidak digunakan. Jadi di tempat kami ini kuliah sambil kerja. Misalnya pagi mereka kuliah, nanti siangnya mereka bisa kerja. Kerjanya kalau nggak mau capek-capek, kalau mahasiswa itu biasanya ya di resto, di kafe, bagian bartender, bagian membuat bagian cook, di restoran maupun kalau mau yang casual kami ada di hotel yaitu Sabtu dan Minggu. Jadi bisa kuliah sambil kerja atau kuliah sambil wirausaha. Itu kalau di sekolah kuliner. Dan enaknya sekolah kuliner itu ya kami satu passion. Kita nggak ada jurusan yang lain. Lingkungannya ya kuliner aja. Jadi kalau temennya, oh ayo ikut saya, ini ada lowongan kerja misalnya di hotel, bagian cook ini, bagian asisten, temennya ditarik, satunya lagi ditarik, nah seperti itu. Lumayan ya, kita itu juga harus cari pengalaman di luar kampus teman-teman. Tidak hanya kita itu menggali ilmu skill itu di dalam kampus saja, kita perlu menggali juga di luar kampus yang berhubungan dengan passion kita. Kalau kuliner kan tentu kerjanya di restoran, di hotel, bagian cook, nah, seperti itu. Selama pandemi, yang gambar kedua ini, selama pandemi, mahasiswa kami ini ya, selama pandemi ini kami tidak menghalangi untuk mahasiswa kami tetap berkarya ya rekan-rekan. Jadi tetap mereka ini kuliah. Jadi selama pandemi ini mungkin sekolah kuliner yang tetap kuliah secara praktek itu Tristar Group ya. Mulai Juli 2020 sampai sekarang pembelajaran di Tristar ini ada offline sama online. Jadi kalau offline mereka jadwalnya pas praktek. Saya 3 hari praktek, mereka offline ke kampus. Kalau 2 hari teori, mereka online. Sementara kita teorinya tetap online ya, supaya tidak berkerumun di dalam kelas. Nah, tak lupa, kami kalau selama pandemi ini, riset juga swab antigen ini kita laksanakan seminggu sekali. Kemarin kan genting-gentingnya kenaikan kasus COVID, ya seminggu sekali. Nah, sekarang 2 minggu sekali kami swab antigen sebelum mahasiswa itu praktek. Jadi yang ada di slide kedua ini. Jadi tidak menghalangi untuk mahasiswa tetap berkarya. Dan kapasitas kitchen kami, ya per kitchen ini kami hanya menyediakan awalnya itu 20, sekarang menjadi 10 aja. Sangat terbatas ya rekan-rekan ya, sangat terbatas. Jadi untuk penerimaan mahasiswa baru Tristar Group, baik cabang maupun pusat, yaitu per kampus hanya menerima kuota 100 saja, tidak bisa lebih. Karena kapasitas kitchen kami yang sudah sangat terbatas, karena kami mengurangi dari jumlah 20 selama pandemi ini. Nah, seperti ini prokesnya memang kami prokesnya sangat ketat, jadi tetap praktek ya selama pandemi ini, tidak mengurangi mahasiswa untuk berkarya ya, karena kuliner itu tidak hanya kita itu online, lihat YouTube ya kalau online aja ya, seperti kita lihat YouTube. Memang kalau orang yang kuliah ya sekolah kuliner dengan orang yang bisa karena lihat YouTube kalau tentang kuliner itu kalau di YouTube belum tentu kalian membuat sebuah produk itu jadi dan tahu teknik-tekniknya itu seperti apa, ilmu-ilmunya. Misalnya ciri khas kita membuat masakan India, ciri khasnya seperti ini. Oh, kalau membuat steak itu harus seperti ini. Kalau di YouTube kan kadang langsung. Nah, dari resep-resepnya langsung buat, tapi teknik-tekniknya tidak diajarkan karena gratis kan ya. Tapi kalau di Tristar nanti contohnya membuat steak ya, steak daging. Kalau kita kan kalau yang daging berdarah itu kita cuci dengan air keran ya, keran yang mengalir sampai bersih, itu salah kalau teknik seperti itu. Yang benar memang kain yang basah hangat itu ditempelkan di daging. Itu cara pembuatan steak yang benar. Jadi bukan dicuci dengan air keran yang mengalir sampai bersih. Itu tidak seperti itu. Dan nanti diajarkan semua teknik-tekniknya. Kalau di Tristar seperti itu, mulai dari kue tradisional sampai kekinian, wedding cake yang bertumpuk-tumpuk itu sampai bertingkat-tingkat berapa 7 itu diajarkan juga dari dasar basic-basicnya.
banyak mahasiswa kami juga setelah lulus itu membuka wirausaha, yaitu membuka toko bakery terutama, toko roti kalau cewek-cewek ya. Tapi kalau untuk yang laki-laki biasanya banyak yang berbisnis sama teman-temannya, yaitu membuka kafe, membuka restoran, sama-sama invest. Itulah kuliner. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, yang atas sendiri itu tidak menghalangi ya untuk mahasiswa tetap berkarya selama pandemi ini dengan protokol yang ketat. Nah, untuk informasi pendaftaran nanti bisa menghubungi saya. Jadi ini nomor ini bisa kalian foto atau ini bisa kalian tulis. Ini nomor WhatsApp saya sendiri. Memang di WhatsApp-nya Tristar Group ini ada 3 nomor. Itu semua saya yang pegang. Jadi ini yang salah satu saya tampilkan di slide yang nomor ini saja. Jadi nanti mau minta playlist. Ini tadi saya belum bicara dengan rincian biaya ya rekan-rekan ya. Belum bicara dengan biaya, karena biaya kami ada beberapa pilihan menengah atau yang atas. Kita ada levelnya sendiri-sendiri. Nah, lalu di bawah nomor ini ada warna kuning, tulisan warna kuning. Instagram Trista hanya satu, yaitu trista.institute. Kami tidak ada Instagram lain. Trista.institute, silahkan kalian follow, rekan-rekan, untuk melihat semua aktivitas mahasiswa Trista Group, baik cabang maupun pusat. Nanti akan rekan-rekan ya. Webnya kami memang trista.com. Ini saya belum menampilkan video Tristar Pontianak maupun Surabaya. Nah, ini finding service kita juga mengajarkan rekan-rekan bagaimana tamu, menyiapkan jamu tamu, itu diajarkan semuanya. Jadi nanti kalau terkait di hotel itu bagaimana menata makanan-makanan yang nanti akan dihidangkan buat tamu, itu diajarkan namanya food service. Nah, ini juga diajarkan tentang membuat minuman. Minuman ini ya kayak minuman koktail, mocktail, itu diajarkan mulai dari sampai minuman kekinian ya. Ini selanjutnya. Nah, ini saya jelaskan, ini alumni-alumni mahasiswa kami yang lomba secara internasional dan nasional, ada medali, terus dapat uang juga, piagam. Nah, yang kiri sendiri itu agak atas itu ada Stefani Horizon, itu juga alumni Tristar Group yang saya katakan itu yang menang Master Chef season kelima. Nah, ini wajah-wajah. Jadi wajah-wajah mahasiswa Tristar ini ya wajah-wajah ceria rekan-rekan ya, karena mereka tidak ada beban selama kuliah, tidak ada beban PR, tugas, karena ya mereka praktek gitu loh. Jadi kalau malam ya kulineran. Memang pada dasarnya kalau yang masuk di Tristar ini adalah mahasiswa yang tidak suka teori belajarnya, itu sukanya yang praktek. Jadi wajahnya yang happy-happy aja. Nah, ini yang contoh, ini alumni mahasiswa kami yang kerja di kapal pesiar, yang saya katakan tadi, penyaluran di Tristar hanya di bagian cook atau barista atau bartender ya. Hanya bagian cook, bukan divisi yang lain. Bukan housekeeping, bukan front office, karena bukan di situ jurusan kami. Jadi ini gaji dolar ya, gaji dolar, keliling dunia gratis, masih muda. Nah, ini impian para cowok ya, yang masih muda-mudanya. Ini 9 bulan biasanya kontraknya kapal pesiar itu. Sebenarnya hotel kapal pesiar ini adalah hotel yang berbintang 4 dan 5 yang mengapung di air aja. Sama seperti hotel berbintang 4, 5 yang ada di daratan. Bedanya ini mengapung di laut aja. Nah, mereka sempat foto-foto. Tapi kalau tapi untuk yang mau di kapal pesiar, kalian harus setidaknya yang bawa sendiri, paling karena itu setidaknya kalian harus tahu tentang ini ya, simbolis bendera-bendera ini dari berbagai negara. Karena di bawah di bawah bendera ini mewakili dari semua masakan dari berbagai negara, tidak hanya Indonesia aja. Jadi kalian kurang lebih harus tahu bendera ini, hafal ya setidaknya. Itu kalau untuk yang di kapal pesiar. Baik, ini rekan-rekan ada yang ditanyakan dari saya ini menjelaskan terkait profil Tristar Group. Kalau belum ada, saya jelaskan dulu terkait tentang skema ya, skema program D3 Tristar Group. Jadi kami ada juga program D3 kami. Jadi D3 Tristar ini tidak full 12 bulan dalam 1 tahun ya kan. Jadi sebentar saja dulu. Nah, jadi Tristar ini diploma 3-nya yaitu setahunnya 9 bulan. Jadi kami tidak pakai sistem semester.
Jadi setahunnya kulineri misalnya, kulineri A tahun pertama, nanti 9 bulan. Setiap 3 bulan ya, semua mahasiswa baru libur. Liburnya paling lama 2 bulan, 2 bulan, 2 minggu, 2 minggu, paling cepat 1 minggu. Itu libur per 3 bulan setelah ujian praktek. Ujiannya nanti ujian praktek sama ujian teori. Nah, nanti tahun kedua baru pastry yang tentang kue-kue. Jadi di sini rekan-rekan tidak diajarkan mengenai keahlian dan skill saja yang saya jelaskan tadi, diajarkan juga terkait manajemennya, manajemen buka restoran, manajemen membuka bakery, itu diajarkan. Jadi 9 bulan. Nanti tahun ketiga belajar hotel manajemen. Ini biasanya hotel manajemen ini kami mengajarkan di tahun pertama dan kedua dalam bentuk teori ya, yang saya katakan tadi hanya 10%. Langsung kita bawa ke hotel. Jadi tahun ketiga itu diisi cruise, mata kuliah kapal pesiar, belajar cook juga, masak-masak nanti untuk masakan yang disajikan di kapal pesiar, sama entrepreneur, ini ya, wira usaha. Nanti satu kelompok itu 3-4 orang untuk wira usaha. Lalu dilanjutkan magang. Kalau magang jangan khawatir rekan-rekan ya, magang nanti yang membantu juga dari pihak Tristar. Kalian mau di hotel, mau yang di luar Surabaya atau mau di luar negeri. Sejauh ini mahasiswa kami di Malaysia dengan Paragon Hotel sama New York Hotel. Memang kalau keluar negeri ada uang berbayar kalau magang, tapi kalau dalam negeri kalian tidak ada uang berbayar. Jadi ada yang Singapura, ada yang Jerman, ada yang Dubai. Tapi sejauh ini memang diminati mahasiswa kami adalah yang di Malaysia untuk magangnya. Jadi magang 6 bulan lalu membuat praskripsi. Praskripsi kami mudah ya rekan-rekan ya, tidak copy paste kalian di internet. Tapi menulis hasil pengalaman kalian magang di hotel. Itu dalam bentuk nanti tulisan transkripsi yang akan dibimbing oleh dosen pembimbing masing-masing. Baik, nanti rekan-rekan ini ada yang dipertanyakan? Barangkali dari rekan-rekan SMA kelas 12 ini ada yang ditanyakan tentang Tristar, dan Tristar tidak ada beasiswa ya rekan-rekan. Tristar tidak ada beasiswa, tidak ada uang gedung. Jadi kami adalah uang praktikum. Jadi Tristar tidak ada sumbangan-sumbangan. Jadi biaya kami, memang kami kan praktek ya, sejak awal kalian masuk sampai selesai kuliah, kalian praktek, otomatis kami mengeluarkan bahan-bahan terus. Bahan-bahan kami disponsori oleh perusahaan-perusahaan besar, yaitu Bogasari untuk tepung, minyaknya disponsori oleh Barco, coklatnya juga disponsori oleh Elmer dan lain-lain. Itu sponsor-sponsor nanti bahan-bahan kalian praktek. Jadi kalau saya untuk biayanya, saya akan, saya akan melihatkan dulu video kampus ini, Tristar cabang Pontianak, yang ada di Pontianak, yang ada di Tanjung Pura ya. Kami sekarang pindah ya, tidak ada di Kuburaya, itu kampus lama kami, yang baru kami ada di Kuburaya. Jadi ini ada, sudah saya cekkan dulu. Ini tadi salah satu ini ya, apa ini? Ini tadi cabang kami yang ada di Tristar Pontianak. Nah, saya juga ada ini videonya lagi, Tristar Pontianak. Nah, ini ada testimoni. Saya lihatkan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Winda Krisinanda. Kuliah di sini itu seru banget karena lebih banyak prakteknya dibandingkan dengan teorinya. Nggak perlu takut masuk di Tristar Kuliner karena di sini kita sama-sama belajar dari nol.
Fasilitas dan perlengkapan di sini juga sangat memadai. Di sini kita bukan saja diajarkan memasak, tetapi kita juga diajarkan terjun ke dalam wirausaha. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang ingin mengasah kemampuan di bidang kulineri dan pastry, aku tunggu ya di Tristar Kuliner Institute. Ini saya tampilkan juga video kami yang ada di Tristar Surabaya pusatnya. Ini saya tunjukkan kampus A ya, kampus A kami yang ada di Surabaya. Kampus B, tapi juga saya tunjukkan ada kampus B kami, ini yang kitchen untuk khusus ya, pastry. Jadi yang kue-kue, bukan yang untuk kuliner, karena untuk di Surabaya kita sendiri-sendiri karena ada program eksklusif sama yang program reguler. Jadi ada ya. Oke. Baik, ini ada kampus C kami yang khusus untuk kuliner. Jadi khusus ini untuk program eksklusif untuk yang kulineri saja, ada di Surabaya. Baik, untuk yang kampus D, kami belum ada videonya ya, karena kampus D ini program D4, itu bisnis jasa makanan, ini program terbaru kami. Jadi yang saya tampilkan tadi untuk Surabaya,
yaitu kampus A sampai C. Kalau untuk video D, kampus D ya, nanti akan kami share menyusul ya, di sini kami selalu update di IG tadi yang tristar.institute. Nah, ini waktunya sudah mepet sekali. Saya ini ada terakhir ya, ada promo formulir pendaftaran, yaitu mulai hari ini khusus dari SMA Santo Paulus Pontianak, mulai hari ini sampai 7 hari ke depan kami ada promo formulir pendaftaran mulai 250.000 sampai 500.000. Jadi tidak ada tes, tidak ada seleksi. Nanti kalau mau minta prelist biaya sama brosur elektriknya bisa langsung WA dengan saya. Dengan senang hati nanti kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut di WA akan saya respon ya. Dengan sepenuh hati saya ya, kalau untuk merespon semua calon mahasiswa baru yang mau tanya-tanya tentang kuliah di Tristar. Baik, ini Bapak Lil, apakah waktu saya sudah habis ya? Karena jam berapa ya? 9 ya? Ya, masih ada sekitar 3 menit lah kita kasih waktu lagi. Kebetulan di kolom chat itu ada pertanyaan, Bu. Iya. Oh iya, udah sempat ya tadi ya. Sebentar. Baik. Mungkin bisa Iya, dipilih mana baik. yang akan dijawab. Saya respon ya, saya jawab. Dari ini ya, bagaimana bentuk tugas akhir di Tristar? Apakah berupa pengerjaan proyek, ujian praktek, skripsi, atau mungkin yang lain? Baik. Untuk D3, praskripsi kami yaitu berbentuk nanti menulis hasil pengalaman kalian, yaitu saat kalian magang di hotel, departemen pastry atau kuliner. Biasanya berhubungan nanti dengan pastry dan kuliner. Jadi cukuplah mudah ya, tidak copy paste punyanya orang di internet, lalu kalian nanti sidang bingung karena bukan hasil murni kalian sendiri, tapi kalau untuk praskripsi ini, kalian murni hasil dari kalian sendiri, karena menulis hasil pengalaman waktu kalian magang 6 bulan tadi di hotel. Baik, ini sudah saya jawab. Lalu nomor 2, apakah ibu-ibu rumah tangga bisa mengikuti? Nah, kalau untuk ibu-ibu rumah tangga tentu ya bisa mengikuti. Jadi kami ada program yang non formal, yaitu program profesional, yaitu 9 bulan setara D1. Kami bukan diploma D1 ya, yang untuk program profesional itu bisa untuk ibu-ibu. Jadi tidak ada batasan usia. Jadi mungkin Bapak Ibu guru dari SMA Paulus mau bergabung juga boleh. Yang penting sesuai jadwal waktunya dan jadwalnya nanti ya. Jadi ini bisa kalau untuk ibu rumah tangga. Tapi kalau untuk D3 atau yang S1 itu maksimal 35 tahun kalau untuk mau kuliah di Tristar. Jadi kalau untuk ibu-ibu bisa ambil yang program setahun atau 2 tahun. Karena yang didapatkan adalah sertifikat. Untuk sertifikat di Tristar bukan sertifikat hanya sebatas nama sama kursus gitu ya, tidak ya. Jadi nanti ada transkrip nilainya. Tapi kalau untuk D3 nanti untuk mendampingi sertifikat ada ijazah dan gelar. Itu kalau yang formal, pendidikan formal kami. Lanjut aja. Selamat pagi Ibu, apakah bahasa Mandarin, Jepang, dan Inggris menjadi bahasa yang wajib dipelajari di Tristar? Baik, kalau untuk bahasa ini yang ditanyakan di sini, ini wajib ya, karena nanti bahasa itu nanti ada waktunya sendiri, misalnya mata kuliah bahasa seminggu sekali bahasa itu, nanti diajarkan wajib, supaya nanti bagi rekan-rekan yang mau kerja di luar negeri atau di kapal pesiar, itu tidak ada kesulitan setidaknya dalam kita berkomunikasi. Karena untuk chef itu rekan-rekan tidak hanya dari Indonesia aja, jadi dari semua negara, macam-macam suku ya, kalau untuk chef itu. Jadi kita wajib ya, tapi kalau untuk bahasa sehari-hari tetap pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Mandarin atau Jepang. Nah, itu kalau untuk kerja aja bagi kalian nanti mau keluar negeri atau ikut kapal pesiar. Nah, ini sudah saya jawab. Lalu permisi Bu, waktu presentasi ya. Pagi Bu, apakah untuk magang di luar negeri memerlukan syarat tertentu, dan untuk tempat tinggal apakah disediakan pihak kampus atau mahasiswa yang mencari sendiri tempat tinggal seperti kos dan lain-lain? Baik. Kalau magang itu ada pilihan ya rekan-rekan, mau di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau magang di luar negeri memang ada persyaratan, magang di luar negeri nanti ada persyaratan seperti kayak nanti paspor terutama ya, dan nanti ada sertifikat pendukung dari kampus Tristar. Dan kalau magang di luar negeri itu ada uang berbayar, kurang lebih ke Malaysia kemarin mahasiswa kami 12 juta, itu sudah termasuk akomodasi ini ya, PP ya, PP tiket pesawat Jakarta Male, terus tempat tinggal juga sudah di hotel, makan juga ditanggung oleh hotel, mereka digaji Rp500 per bulan. Itu kalau mau di luar negeri. Kemarin pengalaman mahasiswa kami yang rata-rata semuanya di Malaysia.
Tapi kalau di dalam negeri, kalian boleh pilih mau kembali lagi ke Pontianak, misalnya kuliahnya di Surabaya, mau magang kembali lagi di Pontianak, silahkan boleh. Malah kalian tidak mengeluarkan biaya tempat tinggal karena sudah dekat dengan rumah, misalnya begitu. Nah ini kami ini ya tidak memaksa mau yang di Surabaya. Kalau Surabaya ya tetap kos ya. Kalau misalnya dari luar Jawa. Jadi magang itu ada 2 pilihan, mau dalam negeri atau di luar negeri. Jadi kami tidak maksa. Cuma untuk surat pengajuan ke HRD itu tetap dari kampus ya, terutama dari kampus. Karena nanti kalau ada kalian tidak disiplin, terus ada keterlambatan terus dalam magang, itu nanti pihak hotel akan mengembalikan kalian ke kampus lagi. Nah itu jadi tetap surat pengajuan ke HRD tetap dari kampus. Nanti atau pihak Tristar yang akan membantu kalian mau magang di mana. Itu ada channelnya. Jadi jangan khawatir untuk magang ya rekan-rekan ya. Magang juga bisa di hotel atau wirausaha sendiri. Jadi 6 bulan. Kalian bisa di hotel atau wirausaha. Baik, itu sudah saya jawab semuanya ya Bapak Leo ya. Saya kembalikan Bapak Leo, waktunya sudah siapa? Sudah habis, Bu. Mungkin ganti agenda berikutnya. Iya. Oke, jadi cukup sampai di sini ya untuk Tristar. Jadi kalau memang ada yang ingin diketahui lebih lanjut, itu kan sudah ada dikirimkan nomor kontak juga. Kemudian bahkan bisa saja langsung ke Jalan Tanjung Pura ya alamat kampus. Iya, Tanjung Pura. Nanti di sana ada dengan Chef Hadi. Cuma kalau mau informasi lebih detail nanti bisa sementara WA dengan saya ya, karena saya standby-nya di pusatnya yang di Surabaya. Oke, ya. Terima kasih Ibu, cukup sampai di sini ya untuk Tristar. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak ya. Saya izin live dulu ya Pak ya. Oh ya Bu, sebelum live kita foto dulu sebentar untuk dokumentasi. Oh baik Bapak. Silakan Pak Sukardi ambil foto.